Jadi namanya ini adalah program guru belajar. Jadi jangan salah tafsir. Bapak Ibu misalnya kepala sekolah, jangan dikira ini hanya untuk guru, atau guru berpikir ini hanya untuk kepala sekolah, atau hanya berpikir ini hanya untuk pengawal, untuk wilayah suara. Jadi ini perlu saya sampaikan, maksudnya itu karena ini memang penting Bapak Ibu. Terus program guru belajar adalah sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK yang bertujuan untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran dengan memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar. Jadi tujuannya adalah agar program Merdeka Belajar ini dapat tercapai dengan maksimal. Jadi guru itu harus diberi semacam pembekalan. Kalau sebelum zamannya masa pandemi COVID-19 seperti diluncurnya K13, berbondong-bondong kita guru berkumpul di suatu tempat, diadakan BIMTEK misalnya di kabupaten di mana yang dipilih. Tapi berhubung keadaan saat ini, jadi BIMTEK segala macamnya dilakukan melalui daring. Kemudian ini seri guru belajar itu yang untuk tahap ini baru yang dicetuskan ini hanya 4. Pertama, masa pandemi COVID-19 ini diluncurkan September 2020. Ini sudah berakhir. Dan ini bagi yang lulus itu mendapatkan sertifikat 32 jam, itu bisa digunakan untuk naik pangkat dan kita dianggap sudah profesional di bidang pembelajaran masa pandemi COVID-19. Jadi ini sudah selesai. Yang kedua adalah dia tidak berurutan di sini. Yang kedua adalah yang di saat ini adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi ini yang dilakukan untuk yang kedua ini tujuannya adalah karena tidak beberapa lama lagi sekolah baik SD, SMP, SMA akan melaksanakan AKM. Yang sering kita dengar di media-media AKM itu pengganti UN karena UN itu sudah tidak ada lagi. Jadi AKM ini akan dilaksanakan mungkin 3 bulan ke depan. Pelakunya siapa? Adalah guru, kepala sekolah, dan siswa. Kalau untuk SD, siswanya bukan siswa kelas 6, tapi siswa kelas 5. Jadi itu perbedaan dengan UN kemarin. Perbedaannya dengan UN kemarin, jadi yang dites guru. Jadi mulai sekarang, kepala sekolah, guru itu mulai melakukan pemetaan. Besok kira-kira siapa guru yang mau kita jadikan sebagai sampel untuk AKM. Mungkin apakah 5 atau 6 orang yang akan ditunjuk itu yang harus bisa nanti tesnya melalui daring, melalui online. Jadi mulai sekarang kita harus istilahnya belajar. Itu kenapa dipilih AKM, karena tidak beberapa lagi, padahal di situ urutannya yang keempat. Karena AKM sebentar lagi kita akan melaksanakan itu. Jadi program guru belajar itu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Jadi nanti setelah AKM itu akan dilanjutkan dengan pendidikan keterampilan hidup dan pendidikan inklusi. Itu nanti kita nggak tahu kayaknya itu untuk pendidikan keterampilan hidup untuk SMK. Kemudian program ini disebut program istimewa Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap sebagai beban. Ini dianggap program istimewa karena hanya dapat diikuti oleh guru, kepala sekolah, pengawas, widyawati suara, dan guru mapel, jenjang, serta jenis pendidikan yang mempunyai akun SIM GPO, sekarang SIM PKB. SIM PKB artinya Sistem Informasi Manajemen untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu yang disebut dengan yang syarat itu adalah syarat mutlak memiliki SIM itu adalah nomor peserta UKG. Jadi
nanti peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud yaitu 32 jam. Karena belajarnya nanti kita jelaskan lebih rinci lagi, tidak sulit. Saya sudah melakukan ini, sudah mengikuti ini, dan sekarang saya sudah tuntas di AKM, karena AKM ini angkatannya banyak, dari angkatan 1 sampai angkatan nanti ada dijelaskan ini sampai beberapa angkatan yang saat ini sedang berlangsung angkatan kedua. Jadi kalau kita lengah sedikit dan nanti akhirnya di 27 Januari ini yang paling penting Bapak Ibu, ini seri program yang sedang berlangsung saat ini adalah seri asesmen kompetensi minimum AKM. Jadi yang pandemi itu sudah kita istilahnya kita simpan dulu, kemudian yang akan datang kita pergi dulu. Ada 2 kegiatan. Tahap yang harus dilalui adalah pendaftaran. Setelah kita melakukan pendaftaran, baru yang kedua BIMTEK, dan yang ketiga pengimbasan. Saat ini kegiatan saya sekarang ini namanya pengimbasan. Kemudian pendaftaran itu akan dilakukan melalui Google Chrome. Ketikkan alamat itu portal guru belajar, ada alamatnya nanti. BIMTEK ini adalah serangkaian kegiatan mengikuti yang telah disediakan oleh kementerian. Jadi ada bermacam-macam kegiatan, ada bermacam-macam tahapan yang kita buka di portal guru belajar tersebut. Jadi yang ketiga, pengimbasan adalah kegiatan mengajak teman dalam satuan pendidikan agar mengikuti kegiatan guru belajar seri AKM. Boleh ditambah dengan cara daftar dan menjelaskan kendala yang dihadapi selama mengikuti BIMTEK. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM. Kita sering dengar, pernah nggak Bapak Ibu dengar AKM itu apa? Pernah nggak dengar istilah-istilah AKM atau buka YouTube, buka Google, atau dengar di TV segala macamnya? Nah, jadi pemerintah tuh ingin dengan adanya program guru belajar ini supaya guru semua tenaga pendidik lebih paham lagi dengan AKM. Jadi besok pada saat pelaksanaan AKM kita tidak bingung. Kemudian ini cara masuknya, cara daftarnya. Kita masuk ke Google Chrome, ada di HP kita, bisa ini bisa, nanti kita praktekkan bagi yang punya di Google Chrome. Nanti kita ketikkan ini. Di sini ada 4 pilihan pada program pembelajaran BTK guru belajar pada seri berikut. Di sini setelah kita masuk di portal guru belajar tadi ada 4 yang muncul. Nanti kita klik seri asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disebut AKM. Tinggal klik aja. Kalau kita pakai HP tinggal kita sentuh. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nih, kompetensi asesmen kompetensi minimum. Nanti kita baca dulu di situ. Jadi jangan terburu-buru, apalagi setelah ini ya. Jadi setiap yang tampil kita buka, kita baca perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Setelah memang sudah merasa ngerti, baru kita lanjut, kita klik sel lengkapnya. Jadi di sini kita baca program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Karena 2 itu nanti yang akan materi yang akan disampaikan di AKM, yaitu literasi dan numerasi. Jadi di sini saya tidak menjelaskan apa itu literasi, apa itu numerasi. Saya hanya mengajak, di sini saya hanya pengimbasan, mengajak ayo kita sama-sama ikut dalam kegiatan ini. Sayang sekali apalagi kita yang punya akun SIM PKB. Tidak semua kepala sekolah, tidak semua
semua pengawas bisa mengikuti kegiatan ini. Ibaratnya pesta, ini kita ikut berpartisipasi. Jadi setelah mengerti dengan ini, selengkapnya sudah kita baca, kita klik selengkapnya, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini berarti kita untuk masuk di sini kita sudah mendaftar. Ini kita harus menggunakan akun SIM PKB. Ini ada alamat email surel, itu surat elektronik. Jadi email yang SIM PKB itu kita masukkan di situ di alamat surel kata Sandi. Jangan-jangan Bapak Ibu sudah mungkin email dan sandinya entah di mana-mana lagi tidak, atau masih ingat. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau tidak ingat lagi, terpaksa harus mencari ketua komunitasnya lagi untuk meriset passwordnya. Kami pengawas itu hampir semua pengawas tidak ingat lagi dengan email SIM PKB-nya, tapi saya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang ingat. Dari dulu sampai sekarang saya catat, saya sering buka-buka akun, jadi tidak pernah ketinggalan. Nanti setelah kita masuk itu akan muncul seperti ini. Jadwal pelaksanaan di sini 22 Desember sampai 23 Februari. Di sini Bapak Ibu, angkatan 1 sudah selesai. Kemarin saya ikut di angkatan 1. Kegiatannya dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari. Itu saya sudah tuntas. Ini tidak mengganggu kegiatan kita belajar di sekolah, proses belajar mengajar di sekolah, karena jadwalnya dari tanggal 4 sampai tanggal 8. Boleh jam 1, boleh jam 2, boleh tengah malam. Saya menyelesaikan jam 00.48 baru tuntas. Jam 12:48 baru selesai. Kita boleh misalnya sudah asal ada ini jadi angkatan kedua tanggal 9 sampai tanggal 13. Ini juga sedang berlangsung sekarang. Kalau kita daftar untuk tanggal angkatan kedua tanggal 9, 13 juga tidak bisa, sudah ditutup. Jadi ada angkatan berikutnya, angkatan ketiga, 4 dan 5. Jadi buru-buru sekarang Bapak Ibu, buru-buru kita buka portal guru belajar, kita mendaftar di situ. Kita mendaftar jadi peserta. Setidaknya Bapak Ibu, walaupun kita nanti tidak mencapai hasil yang maksimal, paling tidak kita sudah terdaftar, akun SIM PKB kita aktif. Ini diketahui yang ini kita ikuti, akan muncul seperti ini. Setiap kita buka akan muncul seperti ini. Ini tampilan punya saya. Kegiatan yang telah Anda ikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SD Angkatan 1 itu sudah tertulis 100%. Itu kalau kita ibaratnya lulus. Nanti ada, kalau itu setiap tahapan, setiap tahap itu kita baca, nanti ada tesnya secara tertulis, kita isi, kita segala macamnya kita kirimkan. Kalau belum tuntas itu bisa diulang lagi sampai 3 kali. Jadi hati-hati dalam membaca, tidak banyak, tidak seperti Zoom yang sudah kegiatan Zoom meeting segala macamnya. Ini hanya kita buka portal guru belajar, dia secara online, ada yang menyaksikan video di situ, kemudian ada yang membaca materi, baru ada kuis, ada refleksi. Tidak susah. Tuh. Ini salah satu contoh Bapak Ibu pengimbasan guru belajar seri AKM ini oleh SD di Sumatera Selatan. Itu ada di bawahnya ya. SD 1 Sumber Harum, Kecamatan Tunggal Jaya, Kabupaten Musi, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya lihat Bapak Ibu ya di grup tentang AKM ini saja
ada 3 grup. Kalau kita berhasil mendaftar, nanti ada tautan di situ memasukkan kita ke grup Telegram guru belajar, ada 1. Setelah kita ikuti nanti, kalau kita sudah berhasil mencapai yang 100% tadi, kita diarahkan lagi ke grup pengimbasan. Sekarang saya bergabung di grup pengimbasan. Makanya saya sering bilang di grup, yang bagi yang punya Telegram silahkan bergabung ke sini, karena banyak informasi saat sekarang ini melalui Telegram. Saya sudah hampir 25 grup Telegram yang saya ikuti, dan saya tidak bosan-bosannya di situ mencari informasi sehingga saya tidak ketinggalan. Untuk pengawas hanya yang mengikuti angkatan 1 hanya saya dengan Pak Dito, pengawas SD, yang selebihnya pengawas SMP. Jadi saya berpikir ini penting sekali untuk saya sampaikan ke guru. Di samping itu juga tugas kami harus mengimbaskan. Jadi hari ini kita bukan belajar apa itu materi AKN, karena nanti semua materi AKN akan kita bahas, akan kita temukan di dalam BIMTEK ini. Jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini kegiatan jadi hampir semua yang sepi tentang program guru belajar ini hanyalah di daerah kita sini. Kalau di Jawa sana anggotanya sudah, kadang saya minder di grup itu cuma saya sendiri yang masuk. Itu tadi. Surat waktu penelusuran pertama program guru belajar ini yang dikeluarkan oleh Kementerian itu pada tanggal 29 September 2020. Ini laman yang harus kita buka, yaitu ini guru belajar Kemendikbud.go.id. Ini adalah ini waktu seri masa pandemi, dimana sekarang baru sampai ke kita. Jadi sekarang Bapak Ibu, informasi itu tidak akan ada orang yang hantarkan ke kita. Sekarang kita mau tes gini Bu, Bapak Ibu, sekarang kita mau AKM, tidak ada lagi orang yang ngasih tahu ke kita. Kalau tidak, saat sekarang ini kita cari sendiri. Informasinya kita cari sendiri, yaitu banyak caranya, misalnya bergabung ke grup. Karena ini memang sudah programnya pemerintah. Nah ini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Memang ini program dari pemerintah, memang harus kita ikuti Bapak Ibu. Jadi langkah sekarang kita adalah mulai mendaftar atau membuka. Ini adalah kegiatannya sampai di situ. Jadi saat ini saya hanya menyampaikan pentingnya kita mengikuti program guru belajar ini seri AKM. Nanti jangan sampai untuk yang berikut, kalau kita sudah masuk ke AKM, kata Ibu Izom tadi kan sudah berulang-ulang buka, padahal sekarang lah sudah seri yang kedua lagi. Seri 1 ibaratnya kita tertinggal, sekarang udah seri kedua, jangan sampai seri berikutnya kita juga tertinggal. Jadi kira-kira ada nggak HP atau laptop yang bisa langsung kita buka? Bapak Ibu punya sinyal, baik di rumah tuh ada, bisa seseorang guru mengikuti kegiatan ini. Tidak ada sinyal, cari kemana-mana. Kalau saya di rumah, alhamdulillah, bukannya kebetulan di Tebo juga sinyalnya bagus. Jadi semua kegiatan bisa saya ikutin, entah malam, entah siang. Jadi itu saja untuk sosialisasi kita tentang guru belajar pada hari ini. Mungkin nanti kalau ada informasi lain, tambahan lainnya,
kita diskusikan. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang ini boleh silakan. Kalau ada yang kurang ngerti, kurang jelas bagaimana cara daftarnya, apakah yang punya akun saja yang ikut ataukah boleh tidak ikut misalnya. Silakan, mana tahu Bapak Ibu nanti saya rekomendasikan kalau ada guru kepala sekolah yang bertanya dengan saya nanti gimana ini Bu, bisa jadi kalau yang sekolah IPA dari SD ini saya suruh bertanya ke sini ke SD 66 karena sudah saya informasikan, sudah saya sosialisasikan karena butuh waktu kalau saya datang ke sekolah